Bismillahirrahmanirrahim. Makanya coba lihat, ketika orang menolak menjadi hamba Allah, tidak mau diatur oleh Allah dan Rasulnya, lihat mereka, bagaimana kehidupan mereka. Maka kita akan mendapatkan sebuah persamaan. Mereka tidak bisa menolak dunia. Mereka tidak bisa mengatakan tidak di hadapan dunia. Mereka akan ngangguk-ngangguk di hadapan dunia. Benar nggak? Seorang laki-laki ketika dia tidak mau menjadi hamba Allah, ketika didatangi oleh wanita yang sah sebagai mahramnya, didatangi oleh istrinya, dia akan bersamanya. Di kantor dia didekati oleh wanita yang bukan mahramnya, dia terima atau dia tolak? Diterima juga. Lalu besoknya ada wanita lain, diterima juga. Ada wanita cantik lain, diterima juga. Nggak bisa nolak, nggak bisa nolak. Yang halal diterima, yang haram pun diterima, nggak bisa nolak. Coba kita lihat orang yang tidak mau jadi hamba Allah, ketika dikasih uang halal, terima apa tidak? Terima. Dikasih uang panas, terima juga. Dikasih uang abu-abu, terima. Dikasih uang haram, terima juga. Nggak bisa nolak dia. Semuanya diterima. Tidak berani mengatakan tidak pada dunia. Apa? Saya ingin tanya, orang yang tidak bisa mengatakan tidak, itu profil atasan atau bawahan? Hah? Yang nggak bisa mengatakan tidak, profil pemimpin atau profil budak? Budak kan? Nggak bisa nolak. Bawahan nggak bisa nolak. Itu budak. Coba aja kita lihat. Kita punya karyawan di restoran kita. Karyawan di restoran kita. Mbak, tolong buatkan ayam betutu ya, saya lagi pengen makan ayam betutu. Dibuat ayam betutu. Begitu lagi asik-asik buat, Mbak, itu suami saya pulang, tolong bukain pintu ya. Tapi lagi, itu bukain dulu. Ditinggalin ayam betutunya, dibukakan pagar. Lagi bukakan pagar, anak kita panggil lagi, Mbak, kesini Mbak, ini pagar belum ditutup. Ada apa Den? Tolong buatin teh panas ya. Tapi pagar belum ditutup, buatin dulu sekarang. Udah pagar ditinggal, buatin teh panas. Begitu lagi buatin teh panas, bapaknya manggil, Bi, sini Bi. Iya, tolong buatin es jeruk ya. Saya lagi buat teh, jangan banyak bicara, buatin es jeruk. Akhirnya teh ditinggal, buat es jeruk. Kan kira-kira gitu ya. Kenapa? Karena nggak bisa nolak. Bawahan tuh nggak berani nolak. Itu karakter bawahan. Nah, jadi ketika seseorang tidak bisa mengatakan tidak kepada dunia, tidak bisa mengatakan tidak kepada hawa nafsunya, buktinya ketika hawa nafsunya pengen perempuan, dia main perempuan. Begitu hawa nafsunya pengen mobil, dia akan halalkan segala cara untuk membeli mobil baru. Ketika hawa nafsunya pengen jalan-jalan ke luar negeri, dia udah nggak peduli lagi apakah itu bermanfaat bagi agama saya atau merusak agama saya. Berarti kan dia budak hawa nafsu, hadirin. Tapi nggak mau ngaku aja. Siapa sih orang mau ngaku jadi budak? Orang dia sendiri nggak mau jadi budak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu kenyataannya. Beda dengan pemimpin, dia berani mengatakan tidak. Makanya Allah nggak mau kita mengatakan tidak di hadapan perintahnya, karena kita ini siapa? Hamba, bukan pemimpin di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Antumul fuqara ilallah. Allah berfirman, kalian itu miskin di hadapan Allah. Kalian fakir, kalian nggak punya apa-apa, kata Allah. Kalian itu sami'na wa ta'na. Karena kalau anda bantah, anda seolah-olah jadi pemimpin di dalam agama ini. Sedangkan status kita itu hamba. Ini yang perlu kita kembangkan. Hadirin, kalau semua kita benar-benar
meresapi status kita sebagai hamba, insya Allah hidup ini mudah, hidup ini nyaman, hidup ini tentram, dan ukhuwah Islamiyah akan terjalan. Hadirin, yang bikin kita sengsara di dunia ini kan karena kita jadi hamba dunia. Yang bikin kita stres, galau, itu kan karena di otak kita tuh dunia. Tadi sudah kita katakan, hamba itu punya sesuatu atau nggak punya sesuatu? Nggak punya sesuatu. Kalau kita bisa memahami konsep ini, itu hidupnya lempeng banget. Saya ingin tanya, apabila di sebuah rumah ada pencurian mobil S-Class hilang, mobil S-Class hilang, kira-kira yang sedih siapa? Pembantunya atau majikannya? Hah? Majikannya atau pembantunya? Hah? Ada yang pembantunya? Nggak mungkin. Majikannya. Kenapa pembantunya nggak sedih? Karena bukan punya saya, Pak Ustadz. Santai aja. Oh, ini bukan punya saya, kenapa saya harus nangis? Majikan yang bingung, udah kreditan pula, belum lunas. Kalau pembantunya mah santai-santai aja, tukang kebunnya tuh asik aja tuh. Bapak kok nggak nangis? Kemarin kan S-Classnya baru hilang. Itu bukan punya saya, Pak Ustadz, kan begitu. Nah, coba kita resapi ini dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa ketika handphone kita hilang kita galau? Karena kita merasa itu milik kita, bukan milik Allah. Kenapa ketika motor hilang kita bingungnya setengah mati? Karena kita merasa memiliki, lupa konsep hamba. Coba kalau kita yakin saya ini hamba, ini punya Allah, kontraknya udah habis, Allah ambil lagi, Allah serahkan sama yang lain, ya udah tenang aja. Itu aja kok repot kan, begitu hadirin. Jadi simpel aja. Hadirin, saya ingin bertanya kepada hadirin sekalian, ketika kita dicaci maki orang, kita marah apa enggak? Enggak ya? Di sini nggak marah dicaci maki orang. Kita tes, kita ditunjuk-tunjuk orang, dibodoh-bodohin orang depan mata kita, kita marah apa enggak? Marah. Kenapa kita marah? Simpel aja deh, kita nggak usah pakai argumentasi ribet-ribet. Kenapa kita marah? Karena kita merasa dilecehkan, merasa dihina, harga diri kita dijatuhkan. Betul apa tidak? Saya ingin tanya, pertanyaan kedua simpel aja. Itu harga diri dilecehkan, dihina di dunia apa di akhirat? Di dunia. Di dunia, bukan dunia lagi yang ada di otak kita. Coba kalau orientasi kita akhirat, nggak akan stres. Uang kita 50 juta dibawa kabur orang, galau tidak hati kita? Galau. Kenapa demikian? Ustadz, simpel Ustadz, uang saya hilang. Saya mau tanya sama Bapak, hilangnya di dunia apa di akhirat? Di dunia. Dunia lagi kan di otak kita. Kita difitnah dan digibahi orang, marah? Marah. Kenapa marah? Karena nama baik saya rusak Ustadz. Rusaknya di mana Pak? Di dunia apa di akhirat? Di dunia. Itu kan dunia lagi. Itu yang bikin kita stres, itu dunia. Coba kalau orientasi kita jadi hamba Allah, lalu mindset kita akhirat, akankah kita stres? Hadirin yang dirahmati Allah, adakah konsep uang hilang kalau kita pakai kacamata akhirat? Nggak ada. Tidak ada konsep uang hilang. Karena apabila uang kita dibawa kabur orang, dia akan bayar. Kalau tidak di dunia, di akhirat, dan itu pasti. Dan dia akan bayar dengan pahala. Maka kita tidak akan stres. Karena yang membuat kita stres adalah ketika kita merasa uang kita nggak balik. Ketika kita yakin uang itu akan dikembalikan, bahkan dengan bonus, dengan hal yang lebih baik, yaitu pahala, kita akan santai. Kalau kita mindset kita akhirat, kita difitnah dan digibahi orang, kenapa Anda harus marah? Bukankah orang yang memfitnah dan menggibahi Anda itu akan mentransfer pahalanya pada hari kiamat? Kok dikasih pahala marah? Antum kalau dapat transferan duit senang apa enggak? Nggak seneng ya? Setiap hari ada orang yang transfer antum 10 juta, senang?
Senang. Nah sekarang kenapa ketika ada orang setiap hari kasih transfer pahala kita marah? Antum lebih senang mana? Dapat transferan duit atau dapat transferan pahala? Dua-duanya. Oh ya, jawaban bagus. Dua-duanya. Tapi bobotnya pahala. Kenapa harus stres? Anda stres karena di otak Anda tuh dunia. Anda takut nih, yang Anda dapatkan semua di dunia tuh hilang. Itu yang Anda takutkan. Jadi aneh ya manusia ya. Yang mengecewakan mereka selama itu dunia, tapi masih aja setia sama dunia. Yang membuat mereka sakit hati selama ini dunia, tapi masih aja mau jadi budak dunia. Yang membuat mereka galau selama ini itu dunia, tapi masih aja mau jadi hamba dunia. Manusia, oh manusia, luar biasa. Sedangkan Allah yang memberikan mereka semuanya, yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim, gak mau jadi hambanya. Kalau kita ingin bahagia, ini konsepnya hadirin. Ini konsepnya. Jadilah hamba Allah. Ini gelarnya. Hadirin, PHD tidak memberikan kebahagiaan, tapi hamba Allah menawarkan kebahagiaan.